dengan NPM 2011-100-280 Prodi PGMI kelas E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusya. Baiklah, langsung saja saya menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sejarah adalah pengetahuan tentang seluruh perbuatan manusia pada masa lalu. Masa lalu adalah masa yang telah lewat dari hadapan umat manusia, segala kenangan dan memori. Kemudian, budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipopulerasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Kemudian, sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Kemudian, apa sih pentingnya memahami sejarah peradaban Islam? Pentingnya memahami sejarah peradaban Islam yaitu bukan untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun, abad suatu peristiwa peradaban, namun juga untuk memahami realitas Muslim, untuk mengetahui suatu peristiwa Islam, serta pelajaran SKI merupakan salah satu pelajaran yang dapat menanamkan karakter keislaman dalam diri seorang anak. Lanjut, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu diantaranya, apa sih kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada waktu itu kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang. Kemudian, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Sementara dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95. Dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya dilakukan Nabi Muhammad pada orang-orang terdekatnya saja. Orang yang memeluk agama Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan as-sabiqunal awwalun. Beberapa di antara mereka adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dakwah secara terang-terangan diawali Rasulullah dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini Rasulullah SAW mendapatkan penolakan keras dari paman kandungnya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian yaitu dakwah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda, yaitu strateginya diantaranya yaitu membangun masjid dengan menjadikan pusat sebagai pusat kegiatan umat muslim, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid, serta mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dan membuat piagam Madinah. Jawaban nomor 3, yaitu apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kontribusi 4 tokoh Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum, serta memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kemudian Umar bin Khattab menaklukkan Palestina dan Yerusalem, menetapkan kalender sebagai perhitungan kalender umat Islam, menghidupkan tradisi sholat tarawih. Kemudian Utsman bin Affan membangun bendungan, memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yaitu menyempurnakan bahasa Arab serta membangun kota Kufah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perkembangan yang dicapai dinasti Bani Umayyah di bidang politik dan militer adalah yaitu memindahkan ibu kota pemerintah Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus, kemudian menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi tercapainya atau demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Di mana masa Bani Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangun kubah Al-Sahroh di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Perkembangan di bidang pemikiran antara lain yaitu perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi Islam, hukum Islam, dan bidang pendidikan.
Kemudian, perkembangan pada bidang ekonomi antara lain mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang independen, menjadikan Cordova pusat bisnis dan ilmu pengetahuan, melakukan reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, menjalin hubungan khusus antara pengusaha dan ulama, serta peningkatan bidang perindustrian dan kelautan. Lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bani Abbas merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Pemerintah dinasti ini sangat peduli dalam upaya pengembangan fasilitas untuk kepentingan tersebut. Pengembangan pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikam, Masjid Munazzaroh, dan pusat studi lainnya. Bani Abbas adalah masa di mana umat Islam membangun pemerintahan yang ilmu adalah sebagai landasan utamanya sebagai suatu keniscayaan yang diwujudkan dalam membawa umat ke suatu negeri idaman, suatu kawasan akan ilmu pengetahuan dan yang belum pernah ada dalam sejarah. Langsung saja saya akan membahas perkembangan di bidang politik. Perkembangan di bidang politik pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah bukan dari rakyat, sebagaimana yang diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu saya adalah sultan Tuhan di atas buminya. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian lanjut ke perkembangan di bidang pemikiran. Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yaitu pada zaman pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin I, kemudian berkembang pada dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Ketinggian peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan dampak positif dari aktivitas kebebasan berpikir umat Islam kala itu yang tumbuh subur ibarat cendawan di musim hujan setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Hal ini terjadi akibat dari merosotnya aktivitas pemikiran umat Islam yang cenderung kepada kejumutan. Setelah berabad-abad umat Islam terlena dalam tidur panjangnya, maka pada abad ke-18 Masehi mereka bangkit dari stagnasi pemikiran untuk mengajar ketertinggalannya dari dunia luar atau barat atau Eropa. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam ini didukung oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dan dana secara maksimal. Hal ini seiring dengan tingginya semangat para ulama dan intelektual muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan, kemudian gerakan karya nyata mereka di bidang peradaban artefak. Lanjut, perkembangan di bidang ekonomi. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepian sungai ke selatan, sawah yang menumbuhkan berbagai jenis buah sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin, kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga, seperti bunga mawar, violet, dan juga tumbuh. Usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam peningkatan perdagangan dalam luar dan negeri. Akibatnya, khalifah-khalifah dagang kaum muslimin melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagingnya mengarungi 7 lautan. Lanjut ke perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Bangsa yang peduli pada ilmu pengetahuan pada awalnya ilmu pengetahuan berasal dari Al-Quran dan Hadis. Orang Islam, keturunan non-Arab, khususnya orang-orang Persia, berpendapat bahwa mereka merasa perlu mempelajari tata bahasa dan psikologi serta syair-syair sebelum Islam yang memerlukan studi dan histori untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Perkembangan pada seni budaya. Seni musik berkembang begitu pesat di era keemasan dinasti Abbasiyah. Perkembangan seni musik pada zaman itu lepas dari gencaran penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik makin menggeliat, apalagi di awal perkembangannya musik dipandang sebagai cabang dari matematika dan filsafat. Boleh dibilang, peradaban Islam melalui kitab yang ditulis Al-Kindi merupakan yang pertama kali memperkenalkan kata musiki. Dalam kitab Al-Aghani mencatat beragam pencapaian seni musik di dunia Islam internal para ulama Islam. Terdapat 2 pendapat yang bertolak belakang tentang musik, ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan.
Baiklah, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bani Spanyol. Agama Islam adalah agama yang mudah, oleh karena itu tidak diragukan bila perkembangan Islam begitu cepat tidak terbatas hanya di Asia saja, namun merata ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu Spanyol. Spanyol adalah jazirah yang oleh bangsa Arab diberi nama Andalusia. Awalnya sebelum Islam memasuki Spanyol, bangsa Yunani dan Romawi telah mendiami Spanyol. Mereka menempatkan ibu kotanya di kota Toledo. Disebabkan kota ini terletak di jantung Andalusia, mereka memperkuat usaha penjagaan kota ini untuk mempertahankan kepemilikan mereka atas kota ini. Pemerintah Islam pada saat Islam masuk ke Spanyol ialah masa kekuasaan Khalifah Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau adalah salah seorang khalifah besar dari dinasti ini. Dengan masuknya Islam ke Spanyol membuktikan bahwa Islam mengalami kemajuan, perkembangan di bidang ekonomi. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja dilihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki proses pengembangan ilmu pengetahuan di Spanyol. Yang kedua, transmisi pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, yaitu selanjutnya perkembangan di bidang sosial budaya. Yang pertama, musik dan kesenian. Yang kedua, bahasa dan sastra. Dan yang ketiga, kemajuan arsitektur.